Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, lebih-lebih nikmat kesempatan, sehingga kita dapat menyaksikan video presentasi yang saya lakukan. Untuk kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah merubah peradaban zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat ini. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Gimnastiar dengan NIM 2021 A1C141. Saya di sini akan melakukan presentasi mata kuliah Politik Hukum dengan judul Politik Hukum Islam terhadap Perlindungan Anak di Indonesia. Baik, anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak pada saat ini. Perlindungan yang diberikan negara kepada anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, aspek politik, sosial, budaya, maupun aspek hukum. Orientasi utama diberikan pemerintah tentunya untuk melihat kesejahteraan terhadap anak. Oleh karena itu, tanggung jawab negara dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak diwujudkan dengan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak demi terjaminnya pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah. Kedua, relevansi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap hukum Islam. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal 1 ayat 1 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Termasuk di dalamnya adalah anak yang masih ada dalam kandungan. Hak yang paling penting bagi manusia adalah hak untuk hidup, yang mana termuat dalam maqasid al-syariah, yakni pemeliharaan atas jiwa. Itulah mengapa sebabnya tidak boleh membunuh orang lain. Al-Quran menyebutkan dalam Quran surah Al-An'am ayat 151 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Dan Quran surah Al-Isra ayat 31, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Selanjutnya, perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1 ayat 12, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur hak-hak anak yang termuat dalam pasal 4 sampai 18, meliputi yang pertama itu tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. 2. Memperoleh nama sebagai identitas diri dan suatu kewarganegaraan.
3. Beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkah kecerdasan usianya. 4. Mendapat bimbingan dari orang tuanya atau diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain bila orang tuanya dalam keadaan terlantar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. 6. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. 7. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. 8. Beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. 9. Anak yang memiliki kemampuan berbeda, cacat, berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. 10. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan serta ketidakadilan dalam perlakuan salah lainnya. 11. Mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual. 12. Dirahasiakan identitasnya bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun berhadapan dengan hukum. 13. Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelakunya dijerat hukum sebagai tindak pidana. Mungkin itu saja penyampaian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.